Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama jajaran Suriah dan Tanfidiyah yang saya takdimi, Bapak Bupati Rokan Hulu, tentunya beserta istri yang saya hormati. Di mana-mana kalau saya nyebut suami pasti sekaligus istri. Kenapa? Karena saya meyakini tidak ada kesuksesan seorang suami kecuali berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Masuk. Bapak Wakil Bupati, guyon Bu. Ibu Bupati langsung berbisik sama Bupati, salah ngundang kiai. Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Ketua DPRD dan jajaran Forkompinda yang hadir, yang saya hormati, segenap banom-banom Nahdlatul Ulama. Saya lihat di sana ada ibu-ibu muslimat, juga ada fatayat. Apa sih bedanya muslimat dengan fatayat? Bedanya tipis. Kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Sahabat Ansor Banser, Ibnu IPPNU, juga ada Pakar Nusa, dan seluruh yang hadir yang berbahagia. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Pak Bupati, cintaku pada masyarakat Rokan Hulu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Kalau semua yang kita lakukan atas nama cinta, maka Allah pun akan membalasnya atas nama ridho dan cinta. Saya meyakini Anda hadir atas nama cinta, sehingga jam 11 siang yang biasanya panas membara, alhamdulillah pagi hari ini adem dengan angin sepoi-sepoi, matahari yang belum menampakkan sinarnya. Kita husnudzon, mudah-mudahan ini semua merupakan bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya doakan Banser duduk di depan, mudah-mudahan kalian masuk surga pertama kali, berangkat setelah pengajian. Alhamdulillah Pak Bupati, ini hari saya keempat apa ketiga ya? Keempat di Riau. Semalam berkunjung ke daerah Sukadamai, Kecamatan
Tambuse Utara. Dan saya baru merasakan ketika masuk ke Tambuse Utara, subhanallah, ada ombak tanpa air. Karena jalannya begitu bergelombang di sana, Pak Bupati. Saya sampaikan mudah-mudahan tahun depan ada APBD untuk jalan di sana. Amin. Kalau Pak Kapolres tahu, itulah bedanya Rokan Hulu sama Jakarta. Apa bedanya? Rokan Hulu banyak jalan berlubang, sementara Jakarta banyak lubang berjalan. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, satu ayat yang pertama kali diterimakan kepada baginda Rasulullah Muhammad bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Ini ayat pertama. Di situ ada bahasa Iqra, di situ ada bahasa bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Kalau orang NO biasanya unggul di masalah spiritualitas, Muhammadiyah selangkah lebih maju di masalah intelektualitas. Maka saya bilang, lah wong NO kuwi biasane gede atine, wong Muhammadiyah biasane gede ndase matamu kok ndase itu. Kepala otaknya akalnya kok ndase. Enak ndase ya? Oh, ndasmu. Nah, saya mau berangkat dari intelektualitas dan spiritualitas. Kenapa saya katakan Muhammadiyah secara umum lebih tunggul di masalah intelektualitas? Pembangunan perguruan tinggi, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, mereka selangkah lebih maju dibandingkan kita, dan itu kita akui. Tapi persoalan spiritualitas kita jauh lebih unggul dibandingkan mereka. Coba Anda lihat, di mana-mana pengajian yang diadakan oleh orang Nahdlatul Ulama itu jauh lebih besar dibandingkan kelompok manapun. Ini harus diakui, pembangunan pesantren yang tercatat di RMI, Robitoh Ma'ahid Islamiyah, lebih dari 30.000 pesantren. Artinya apa? Kalau satu pesantren ada yang 10.000, bahkan ada yang 20.000, berapa santri yang dihasilkan dari pesantren Nahdlatul Ulama? Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kemudian kualitas spiritualitas ini diimbangi dengan kualitas intelektualitas. Artinya apa? Orang NO dituntut untuk lebih cerdas. Dalam rangka apa? Dalam semua hal, termasuk menghadapi era kekinian. Kenapa? Karena dakwah sendiri dari masa ke masa itu sudah berubah caranya. Di zaman Nabi kita mengenal istilah dakwah bil lisan, dengan menggunakan kekuatan mulutnya, lisannya. Di zaman sahabat bil kolam, sudah mulai nulis. Di zaman wali bisa kofah, budaya. Bagaimana menyampaikan pesan-pesan agama cukup dengan menggunakan adat istiadat dan budaya serta lagu-lagu yang dikemas oleh para wali. Maka coba kita lihat Pak Bupati menyampaikan babul toharoh tentang bersuci, tidak perlu membaca ayat tentang bersuci, cukup menggunakan lagu, judulnya Sluku Batok. Batok elang, si Romo menyang, le payung. Sluku batok dari bahasa Arab, huslu batnaka, mandikanlah batinmu, bersihkanlah batinmu. Batoe ilailo, batnuhu la ilaha illallah. Batin yang baik itu adalah yang senantiasa gumantung marang Allah. Si Romo menyang Solo dari bahasa Jawa, si Ramo aduso, mandilah menyang berangkat Solo sholat. Makanya kenapa kalau kita mau sholat harus suci. Bahkan persucian dalam Islam diatur sampai hal terkecil soal bersuci. Contoh kamu kencing, ada toharohnya. Maka siksa kubur yang paling berat salah satunya adalah wong nguyuh ora cewek. Dan hati-hati. Lagi
lagi dinas ngawal kiai malah ning mburi panggung nguyuh ngadeg. Ora cewek sangune malah ilmu tutul ke tiang listrik. Lagi minggat arep nguyuh mesti. Oh ngatur tumpeng. Itulah orang NU kalau bikin pengajian jelas ngamal yen orang ngemil ngomel. Ngaji yen orang nguntal ngantuk. Saya itu ingat kok lama-lama tak rasakan ya. Baru ini pengajian di pendopo kabupaten nggak ada kipas anginnya ya. Saya nggak minta Pak Bupati, hanya mengingatkan. Kipas angin nggak ada, kopinya juga nggak ada. Oh lagi proses. Pak Bupati bilang sama saya, Gus nggak ada kopi diganti mentahan saja. Kopi mentah matamu. Faktor intelektualitas hari ini yang harus kemudian kita kejar. Karena apa? Ternyata Wali Songo sebagai role model untuk kalangan Nahdlatul Ulama dengan begitu cerdasnya menggambarkan Islam yang rahmatan lil alamin dan bisa diterima dengan baik di Indonesia karena cara yang digunakan begitu luar biasa. Ngomong soal kematian, nggak perlu membaca ayat kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, nggak perlu, cukup membuat lagu judulnya apa, turi turi putih. Orang rokan dulu tahu lagu turi turi putih. Turi turi putih ditandur kebon aku. Bobok menengok malah kalau dek munyuk kenapa di sana? Kamu jangan terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas ya. Saya kok lemu nih kayak gini. Oh. Mesti NO ini. Lemu. Nanti raine kayak besek. Ini sama kok watang kabeh tadi. Lah piye wong NO gak gemuk? Yasinan, tahlilan, sholawatan, istighosahan, tetangganya sakit minta didoakan, yang sakit mati makan lagi 7 hari. Turi-turi putih sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Anda semua saya nasihati, kata Wali Songo, orang itu kalau sudah mati dibungkus kain kafan warnanya putih. Kain kafan warnanya putih hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Nggak wajib Pak Bupati, sunnah. Jadi kalau Bu Bupati pengen pakai kafan warnanya pink, boleh, nggak apa-apa. Paling malaikatnya teriak, wow kemayu. Pagar nusa pakai hitam boleh. Begitu dibuka malaikat teriak, wow pakai hitam siapa takut. Anda orang NU Banser, Gus saya besok pengen kain kafan warnanya hijau, boleh. Paling malaikatnya bengok, wow lontong. Ditandur itu artinya dikubur. Kebon agung itu artinya kuburan. Supaya tahu itu kuburan biasanya diwenehi patok, kata orang Jawa. Kalau patok satu itu namanya tenger, kuburan itu patoknya 2, berarti tenger. Lah kenapa dalam budaya Nahdlatul Ulama orang mati dikirim doa karena tenger. Apakah ini aja penjelasan rasionalnya? Ada nggak bukti yang menyatakan bahwa orang mati itu tenger? Ada.
al mayyitu fi qabrihi kal gharik al mughawis. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing yang membutuhkan pertolongan. Dengar. Yang tadiru dakwatan, yang menunggu doa. Doa dari siapa? Talhaquhu min abihi, doa yang diharapkan dari bapak ibunya, au min akhihi, atau dari saudara-saudaranya, au min sadiqin lahu, atau dari kanca-kancanya. Kanca-kancanya bahasa Indonesianya apa? Saya itu banyak kosakata bahasa Jawa Pak Bupati, itu tidak ada bahasa Indonesianya. Makanya kadang-kadang di bahasa Jawa ada, di Indonesia nggak ada kalimatnya. Contoh, mususi beras. Apa bahasa Indonesianya? Mencuci. Berarti nggak ada bedanya beras dengan sempak. Kalau orang Jawa beras dipususi, gelas diisai, baju dicuci. Diksinya seperti itu. Nguyuh anyang-anyangan, nggak ada. Apa bahasa Indonesianya? Kencing tawar menawar. Nguyuh anyang-anyangan tuh bahasa Indonesianya kencing makcrit. Itulah kekayaan bahasa Jawa Pak Bupati. Bahasa Inggrisnya makan itu cuma satu. Apa? Eat. Bupati eat, Kapolres eat, Wakil Bupati eat, DPR eat, Banser eat. Coba kalau bahasa Jawa. Dah, urung-urung badok, cangkemmu turun. Kamu yang sabar dong. Kok kamu kasar? Halus dong kayak aku. Dahar, mangan, madang, untal, badok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor, mentok. Siapa kayak bupati nembe nopo? Dahar, enak. Siapa itu? Kapolres nembe nopo? Nedi, enak. Siapa kayak Banser nembe nopo? Badok, Jawa. Wa idalahikothu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar, karena hadiah orang hidup kepada yang mati adalah doa dan istighfar. Wali Songo menyampaikan perihal itu cukup dengan lagu judulnya Turi-Turi. Nasihati pejabat supaya tidak korupsi, nggak perlu baca dalil macam-macam. Cukup dengan lagu judulnya Gundul-Gundul Pacul. Makanya besok kalau Anda punya pengajian, ngaturi Pak Bupati, acara selanjutnya sambutan dari Bupati Rokan Hulu, waktu dan tempat dipersilakan. Begitu beliau naik mimbar langsung dikawal. Gundul gundul pacul gemblelengan, nyunggi nyunggi wakul gemblelengan, wakul glimpang sekane dadi saratan. Kowe meneh kaget aku. Lagi fokus mak tunyuk lah kaget. Itu lagu Pak Bupati Nuwun Sewu didesain oleh Wali Songo untuk mengingatkan kawan-kawan kita yang mempunyai jabatan sebagai amanah, jangan gemblelengan, jangan bergaya. Karena kalau Anda gemblelengan, wakil gelempang, segane jadi saratan. Kalau Anda macam-macam gemblelengan, tumpah. Tumpah karena apa? Karena kelakuannya sendiri. Korupsi, maling duit rakyat. Jangan gemblelengan. Saya ditanya sama wartawan, Gus, kenapa sekarang banyak pejabat ditangkap KPK? Itu salahnya guru TK. Gara-gara anak masuk TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Lah pentingnya apa coba? Kancil Nyolong Timun diajarkan kepada siswa. Itu kan gak ada pentingnya sama sekali. Karena TK-nya diajari cerita Kancil Nyolong Timun, begitu jadi pejabat gaweane maling koyo kancil. Irungokno kuwi.
Hati-hati, kamu jadi bupati boleh, jadi DPR boleh, tapi jangan koyo kancil. Makanya bahasa Gus Miftah kalau ngaji di Senayan sana galak. Kewan sing gaweane mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi kok sing mangan duit rakyat jenenge bajingan. Oh, kamu ngomong bajingan ya saya. Makanya hari ini tanda mati, mic-nya mati. Tukang sound tak ajar loh, jangan mati-mati dong. Ini tadi hidup. Kalau enggak ini servernya terlalu jauh. Atau jangan-jangan soundnya belum dibayar. Belum? Oh sama. Cek. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek diragati oke, dipek kancane ya. Maka pagi hari ini kita berkumpul. Harlah NU bisa di sini, mudah-mudahan merupakan tanda cinta dari Pak Bupati untuk kita semuanya. Itu cara yang dilakukan oleh para wali terlebih waktu itu. Oh, mati meneh toh. Ada nggak mic yang lebih jelek? Kamu jangan membuat malu bupati dong. Masa kayaknya cakep, mic-nya bosok. Oh ini tukang sound ya? Oh, kamu tukang sound? Oh tukang foto. Bilang dong. Cek. Kalau enggak servernya terlalu jauh mas. Atau dibalik wis. Aku ngeson, kamu ngaji di sini. Apa bu? Buka kacamata. Apa hubungannya tausiah dengan mata itu? Ya sudah, karena banyak yang maksa buka kacamata, pengajian saya akhiri ya. Masuk mic nganggo kondom. Cek. Ayo mas sound system, dibenahi. Cek. Kan mesti cangkemnya rondo. Kopi dulu. Ibu-ibu muslimat tahu nggak kenapa kopi itu pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi begitu cerdasnya untayan-untayan syair yang dikemas melalui budaya untuk menerjemahkan ajaran agama. Dan ini merupakan tantangan bagi Nahdien hari ini. Bagaimana kemudian kemurnian ajaran Islam bisa diterima oleh masyarakat dengan cara-cara yang simpel. Maka kalau tadi di zaman Nabi bil lisan, kemudian di zaman sahabat bil kolam, di zaman Wali Songo bisa kofa atau budaya, hari ini dakwah kembali berkembang menggunakan metodologi namanya apa? Dakwah bil medsos. Bagaimana ajaran agama bisa sekian cepat diterima oleh masyarakat? Makanya kita kemas yang menarik. Kalau Wali Songo jelas budayanya nggak perlu diragukan. Walaupun hari ini banyak lagu-lagu Wali Songo yang sudah tidak dihafalkan, kalah sama lagunya orang-orang TK. Saya banyak lagu anak-anak TK itu yang nggak setuju Pak Bupati. Contoh ini, po ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Sampai hari ini akal saya belum bisa menerima. Sejak kapan belalang itu kalau siang makan nasi, malam minum susu? Lagian kalau lagu ini dinyanyikan sama anak kecil, Bu Bupati, itu salah. Yang siang makan nasi malam minum susu itu anaknya atau bapaknya? Kenapa kalau saya ngomong susu sampean bahagia? Memang sih, cowok itu pada dasarnya seperti soda. Maksudnya,
Kalau ketemu susu pasti gembira. Ada lagi lagu yang menurut saya nggak perlu dibesar-besarkan. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Itu kan lagu pembulian cucu kepada mbahnya tuh. Ibu-ibu muslimat jemput cucunya, malah dihina sama cucunya. Nenek sudah tua, giginya di jendela, kan kurang ajar. Dan satu lagi Pak Kiai PJNU, yang paling saya nggak suka, lagu apa? Balonku ada 5. Ini penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama. Bagaimana enggak? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus harus balon hijau? Kan masih ada warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna ungu. Kenapa yang meletus balon hijau? Gara-gara yang meletus balon hijau, orang NU disuruh akur itu susah. Kenapa? Mergo balone mbledos. Coba, saya ceramah di gereja Jakarta Utara dalam rangka membentuk toleransi di tengah-tengah masyarakat yang pluralis. Saya datang membawa misi damai, diundang dalam rangka peresmian gereja. Saya ceramah di situ. Publik luar negeri memberikan acungan jempol kepada saya. Bahkan saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika, untuk berbicara toleransi. Yang dihadirkan siapa? Miftah kader Nahdlatul Ulama. Mereka kenapa ngundang saya? Gara-gara ceramah saya di gereja Jakarta Utara. Tapi apa yang terjadi? Dibully saya. Saya dibully oleh kelompok kadrun, dibully sama teman-teman kiai sendiri. Saya datang ke Abah Lutfi. Bah, kenapa saya teman-teman yang lain membuli saya? Persoalannya bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Persoalannya bukan masalah nasab. Saya dipermasalahkan Miftah itu nasabnya siapa? Bukan masalah nasab, tapi masalah nasib. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Kalau ngomong soal nasab, ayo buka-bukaan, it's okay, never mind, it does not matter. No what? Saya punya mbah ke-9 namanya Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Karena kebetulan saya Ponorogo tapi lahir di Lampung, Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya ini jelas Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Saya punya mbah, Pak Bupati, namanya Mbah Muhammad Besari. Ini saya nomor 9, di bawahnya nanti ada Mbah Yai Ilyas, Mbah Yai Madarum, sampai saya nomor 9. Saya berbicara ke atas saja. Mbah Muhammad Besari punya bapak namanya Kiai Anom Besari. Kalau Muhammad Besari makamnya di Ponorogo, di Tegalsari. Punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban, Madiun. Punya bapak lagi namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang di Kediri. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang di Kediri. Pangeran Demang punya bapak namanya Ratu Jekulo. Ratu Jekulo punya bapak namanya Brawijaya Limo. Jadi bukan masalah persoalan nasib. Itu saja. Dan orang NU itu memang lucu. Kalau ada musuh bersama kompak. Tapi kalau nggak ada musuh, musuhan sendiri. Kan danco. Aku tahu kamu nunggu kalimat itu dari mulutku. Lagi mbahmu lagi. Jadi saya itu sebenarnya mau ngempet Pak Bupati. Tapi di mana-mana kalau saya nggak ngomong itu ditunggu-tunggu. Saya ngaji di haulnya Mbah Wahab Hasbullah bersama Presiden Jokowi. Ditonton oleh pejabat-pejabat kiai-kiai. Saya ngempet ngaji 40 menit sama sekali nggak ngomong danco. Malah begitu selesai kiainya datang. Gus, kok nggak ngomong danco? Karena saya paham danco itu apa. Tahun 2018 saya ke Belanda di Amsterdam, ke museum di Belanda. Danco itu seorang tokoh di Belanda namanya Danko. Ada yang disebut Jancok. Ketokohan ini diabadikan jadi nama tank. Tanknya ini kecil, jadi bisa masuk ke jalan-jalan sempit yang ada di Surabaya.
Lah kalau tanknya ini masuk ada tulisan itu, orang Surabaya teriak-teriak, jancuk, jancuk, jancuk. Karena mau ngomong dan kok susah. Kok Gus Miftah kalau ngomong jancuk fasih, lah saya tahu tajwid kok. Jadi makhorijul hurufnya pas. Panjang pendeknya pas. Apalagi kalau bacanya pakai kol-kolah. Jancuk lagi. Sangel, angel. Pak Bupati ini ya iso miso. Kan orang seperti banyak Lampung juga kayak saya. Cuman beda nasib saja. Semoga Pak Bupati panjang umur lah. Jadi orang sedunia mati, Pak Bupati hidup sendiri. Bupati ini batin. Oke, ini asli. Potong matamu. Yang jahat orang jelas kok dipotong. Lah, hari ini di era milenial, kenapa kemarin di sambutan Pak Jokowi di pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama, beliau menyebutkan satu nama, Ainun Najib, orang Indonesia yang bekerja di Singapura sebagai ahli IT. Tolong tuh dibawa pulang oleh orang kiai NU. Kenapa? Karena dia kader NU. Kalau saya melihat ceramah beliau ini, beliau berharap bahwa Nahdlatul Ulama ke depan sadar media. 3-4 tahun yang lalu Pak Bupati, 3 tahun yang lalu ada survei Ustadz yang berpemahaman wasatiyah moderasi. Dari 10 besar Ustadz yang terkenal di medsos, yang dianggap paham moderasi beragama dan wasatiyah itu hanya satu, Gus Miftah. Yang lain semuanya Wahabi dan Salafi. Ini kenapa terjadi? Karena kelompok mereka sadar media, sementara kita nggak sadar media. Maka kenapa Pak Jokowi kemarin mengatakan, tuh ada ahli IT dari Singapura, kerja di Singapura, orang Gresik, bawa pulang ke Indonesia. Karena tantangan zaman berubah. Dan NU tidak pernah kita ketinggalan, tetapi posisi NU sebenarnya harus merawat perkembangan zaman. Contoh begini, saya kemarin dihubungi wartawan, gara-gara pendapat saya tentang kripto itu berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mengatakan kripto itu haram. Kalau saya nanti dulu. Kita lihat perkembangan zaman. Secara juknis, Islam tidak pernah mengatur alat pembayaran itu apa. Makanya kemudian dari masa ke masa mengalami perubahan. Di zaman awal Islam, alat pembayaran menggunakan apa? Dirham, dinar. Bentuknya apa? Logam. Antara nilai dengan materinya itu sama. Jadi logam itu emas, kalau dijual senilai emas. Antara materi dan nilainya sama. Kemudian berubah lagi dari logam menjadi kertas, yang antara nilai dan materinya tidak imbang. Contoh Pak Bupati, sama-sama kertas, yang satu pakai kopiah Bung Karno, yang satu botak dari Amerika. Itu nilainya berbeda, padahal materinya sama. Kita dengan Singapura, sama-sama kertas, nilainya berbeda, padahal materinya sama. Maka kemudian ada gap dan kesenjangan antara satu negara dengan negara yang lainnya soal mata uang. Maka kemudian muncullah kripto yang menurut saya ini menjadi solusi problem solving dari kesenjangan mata uang antara Amerika dan Indonesia. Kenapa? Karena kripto di masing-masing negara nilainya sama. Orang bilang, kan nggak bisa diserah terimakan. Lah bagaimana kamu bisa menyerah terimakan kalau kamu nggak punya kripto? Sing mau serahke apa, Cok? Nggak ada. Nggak ada nilai manfaat. Ada. Pak Bupati, tadi saya cerita. Kemarin sebelum Muktamar Nahdlatul Ulama, saya lelang belangkon. Belangkon saya ini saya buat seharga 90.000. Dilelang laku 900 juta. Coba Anda bayangkan, belangkonnya Gus Miftah laku 900 juta. Apalagi sempatnya.
Enak kurang aja tuh ibu-ibu muslimat. Apalagi isinya. Emangnya aku cowok apaan? Dan Pak Bupati, blangkon saya itu dibeli dengan menggunakan kripto. Kalau kemudian ada pendapat yang mengatakan, oh kripto itu boleh untuk komoditi, tapi nggak boleh untuk alat tukar. Kemarin yang punya kripto beli blangkon saya, sebelum beli kriptonya dikasihkan dulu melalui mekanisme wallet, ditransfer ke wallet, kemudian ditukarkan menjadi rupiah. Baru untuk bayar belangkon saya 900 juta. Saya sumbangkan untuk Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung. Karena kemarin sebelum berangkat ke sini Pak Bupati, saya dapat 3 penghargaan dari LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Yang pertama, belangkon paling mahal sedunia, 900 juta. Anak-anak Banjar, ibu-ibu muslimat, fatayat ingat ya. Kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adab. Segala sesuatu kalau banyak pasti murah kecuali adab. Maka kalau kamu pengen menjadi mahal gampang, jadilah yang sedikit. Kiai banyak yang pakai belangkon jarang, maka mahal. Kiai banyak, tapi yang mau ngaji di lokalisasi jarang, hanya Gus Miftah. Berarti Gus Miftah termasuk barang langka. Kalau langka Gus Miftah antik, kalau antik Gus Miftah harganya mahal. Pak Bupati, mahal. Gus murah, dinyang. Iya foto-foto wae. Oh wartawan. Akekmu kok keren. Itu batu nisan ya. Nah, saya pengen ke depan ini NU ketika berbicara intelektualitas, bagaimana kemudian Islam ini bisa diterima secara asik dan menyenangkan. Kalau posisi beragamanya jelas, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, bahwa orang NU itu harus mempunyai paham wasatiyah, moderasi, tidak boleh kaku, nggak boleh ekstrim kanan, nggak boleh ekstrim kiri. Posisi kita di mana? Tengah-tengah, namanya wasatiyah. Baik di dalam beragama maupun berbangsa. Dari tadi saya tengok-tengok belum datang kipasnya. Begitu ada kipas, gak ada colokannya. Kan aku sumuk. Lah cangkem besok loh. Masuk kayak ngombe ger. Iki yang ngono, pengajian depan kiai tungkae selonjor ke, walah yu. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Tungkae meletek-meletek celukane mamah. Lah Ibu Bupati ya lumrah karo Pak Bupati, mama iya papa. Lah kowe gaweane kebun sawit mamah. Mama iya papa. Mama kemana? Ngarit papa. Mama kok ngarit? Papa kemana? Grondol. Jadi apa? Bagaimana kemudian mensiarkan agama ini dengan konsep wasatiyah? Dan itu yang saya lakukan. Saya tahun 2018 konferensi pers di Belanda bersama teman-teman wartawan di Eropa. Karena waktu itu mereka kaget, kok bisa pengajian soal agama bisa diterima di lokalisasi dan klub malam. Tadi Pak Kiai, yang pertama saya dapat penghargaan belangkon termahal. Yang kedua, saya dapat penghargaan LEPRID sebagai dai yang secara kontinu dan konsisten pengajian di lokalisasi. Sejak tahun 2000, berarti sudah 22 tahun saya membersamai para PSK. Yang ketiga, saya dapat penghargaan apa? Selebriti yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Ada lebih 150 sampai 200 truk di Indonesia yang gambarnya Gus Miftah di bokongnya. Tapi yang paling keren satu, ada mobil sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Ada gambarnya Gus Miftah, ada captionnya. Apa tulisannya? Silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Jadi nggak ada Pak Bupati artis atau selebriti di Indonesia yang gambarnya lebih banyak dibandingkan saya yang dilukis di bokong truk.
Ada umpamanya ngomong soal pasangan suami istri. Di situ gambarnya Gus Miftah. Quote-nya apa? Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Amalan NU dihina, bid'ah, sesat dan lain sebagainya. Maulid Nabi bid'ah, tahlilan sesat. Saya buat. Di situ ada truk gambarnya Gus Miftah, ada captionnya. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Oh, ini jamaah Gus Miftah banyak yang janda. Ada truk gambarnya Gus Miftah, captionnya janda. Hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa? Canda. Saya tadi bilang apa? Yomen cangkem-cangkem dewe. Rondong ini telat ya. Kacamata meneh. Nah, ternyata jawaban saya waktu itu apa ketika di Belanda? Ini kan aneh. Agama yang berkaitan dengan moral dan etika bisa diterima di klub malam yang berkaitan dengan maksiat dan dosa. Kalau saya pengajian sama ibu-ibu muslimat Fatah gini normal, pakaian rapi. Kalau yang saya hadapi di lokalisasi dan klub malam, Bu, wow. Kan laki-laki mau begitu. Kalau di jalan lihat cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh. Orang ajar orang lanang. Makanya ibu-ibu ingat ya, cowok itu kelemahannya di mata, cewek itu kelemahannya di telinga. Karena cowok itu kelemahannya di mata, itulah kenapa perempuan dituntut untuk pinter make up dan dandan. Kalau Anda mengatakan, wah nggak penting dandan, toh saya udah punya suami, hati-hati. Kalau kamu nggak bisa dandan dan make up, ingat, di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Tapi saya protes, sinetron layangan putus. Gara-gara sinetron itu semua laki-laki dicurigai sama istrinya. Pak Bupati ingat ya, perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Perempuan itu kan ahli sejarah. Sekali laki-laki salah, seumur hidup ingat terus. Gumun aku. Makanya saya ditanya, Gus nikah lagi nggak? Kalau saya nikah lagi, saya pengen nikah dengan orang Arab. Kenapa Gus? Jelas. Kalau istri Arab saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Sadaqallahul adzim. Kayak Gus Dur zaman Orde Baru, rapat sama kiai-kiai, ada intel di dalam, menyelidiki, menginteli aktivitas para kiai. Akhirnya Gus Dur bilang sama para kiai, kita mulai saat ini karena ada intel, tolong ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya intel laporan sama Kapolres, gimana tadi kiai-kiai itu zaman Orde Baru? Oh nggak apa-apa kok, Pak Kapolres, kenapa? Mereka hanya saling mendoakan. Goblok. Makanya ini Pak Jokowi dari Jakarta pindah ke Kalimantan, Nusantara, namanya saya setuju. Karena Nusantara itu kepanjangannya adalah NU, santri, polisi, dan tentara. Ya, sebelum saya lanjutkan selawatan dulu yuk. Walaupun suara saya berat, gak enak ini. Tim Hadra siap-siap. Mau ke susu. Saya kira siap. Bayarnya jelas. Aku Sallu ala Nabi Muhammad. Teriak yang kencang. Yang selawatnya kencang, saya doakan semuanya masuk surga. Bahasa nama kipas oke banget. Mas, saya minta yang ini aja, yang anak agak kesana aja mas, untuk jamaah. Mas, ini kebesaran mic keganggu. Ini kesini, itu kesana. Yang saya ini aja. Atau diwale mas, aku pegang kipas, kamu pegang mic sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ini jangan terlalu dekat mas, agak belakang aja mas. Mas, mas, kok budek lagi. Agak belakang aja dikit, jangan maju-maju.
Karena kena mic-nya bersuara gemurusuh agak belakang. Ya, sholawatan NU dan NKRI. Ibu-ibu, sholawatan. Kalau Anda minta ijazah dari saya gampang, banyak sholawat. Kamu punya anak nakal, gampang. Anakmu tidur, pegang kepalanya, sholawati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah, pegang kepalanya. Bapak-bapak sama, punya istri cerewet, gampang. Tidur, cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi lah kowe dibujuk galak toh, bojomu turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ora cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah tetap cerewet, gampang, tambahi Yasin dan tahlilnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli iman wal ali wal ali. Ya, bareng-bareng semuanya tangannya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Yang hafal bareng-bareng. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran ajan sakali. Lamun ora dikirimi banjur balik bebas milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Diangkat lagi. Sholli wa sallim Allah Allah. Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal biman wal ali wal ashabi man. Kebaco demenan ger anak turunku kowe ora wilang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam dunya bakal tarik kesih dunyaku sing isih ana. Sholli wa sallim Allah Allah. Sholli iman ala mada wal ali iman wal ali. Sekarang dijawab yang kenceng bareng-bareng. Kami cinta tanah air Indonesia. Kenceng diulangi bareng-bareng. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim iman ala mada Allah. Sholli wa sallim iman
wa sallim daiman kurang kencang salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Saya pengen di ulang tahun ke-96 ini, mumpung saya masih berdiri, ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Bupati, perempuan tuh suka hakikatnya yang berdiri. Saya pengen kita semua menyanyikan lagu syukur untuk NU dan untuk khususnya Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang kencang. Dari yakinku hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Saya minta sekali lagi supaya yang lupa jadi ingat bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan sumbangsih dari para pahlawan, termasuk pahlawan-pahlawan Nahdlatul Ulama. Maka tolong dinyanyikan secara khusyuk supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat bangsa Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku lebih kencang. Hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Shallu ala Nabi Muhammad. Merdeka. Alhamdulillah. Duduk lagi ya Bu. Kacamata. Sengit aku. Apa-apa. Jogja ya Jawa. No. Kamu tahu bedanya jeruk sama kamu? Enggak tahu. Jeruk mengandung vitamin, kamu mengandung anak kita. Ya aku nyumbang wi, sing lewat wi. Sorry ya, uang saya dolar ya. Nah, tak sumbang $200. Pak Bupati, joli. Jadi Kapolresnya modar. Coba Pak Kapolres, Pak Bupati ngapunten. Bagaimana kemudian kita mensiarkan, menggelorakan nasionalisme, patriotisme melalui media-media pengajian dan majelis taklim. Dan itu selama ini yang melakukannya adalah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah yang tergabung di organisasi Nahdlatul Ulama. Makanya saya nitip Pak Bupati untuk sahabat-sahabat saya pengurus PCNU di sini, bila perlu dikasih dana hibah yang banyak dari APBD. Saya nggak minta, hanya mengingatkan. Ya kan alon-alon, katanya ngaji alon. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa
santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Lah banser beda. Aku mundur alon mergo kowe ra gelem kelon. Elang. Kita teruskan konsep wasatiyah. Pak Kapolres izin sampai jam berapa? Jam 12 ya? Terima kasih. Udah dijawab jam 12. Sekarang jam 12 kurang 10. Berarti 10 menit lagi Pak Kapolres. Terima kasih. Dari Kapolres bukan saya. Bener Pak? Ya itu loh, bener. Iya ngono, bocah hireng kok kosong motor. Malah kayak tukang las. Kita bahas konsep wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Atau dalam bahasa lain kita mengenal hadis khairul umuri awsatuha. Islamnya Nahdlatul Ulama itu berada di tengah-tengah. Kalau dulu ada istilah deradikalisasi, di zaman Pak Sigit, Kapolri sekarang, melalui ASDM Bang Wahyu Widada itu membuat istilah namanya apa? Moderasi. Moderasi beragama. Karena apa? Yang layak untuk tinggal di Indonesia adalah orang-orang yang mempunyai pemahaman agama yang moderat. Maka saya sampaikan, di Indonesia, mohon maaf, ada 4 golongan. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer mbahmu, pamer, copot-copot, bising. Malah muga-muga lali. Pakai lagi. Pak Bupati rong nambahi kelangan ake. Coba ini Anda pahami. Ada 4 golongan. Yang pertama, golongan yang agamanya, amaliyahnya, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah dan berbangsanya berideologikan Pancasila. Akidahnya ahlu sunnah, ideologi bernegaranya Pancasila. Ini adalah golongan yang paling ideal untuk tinggal di Indonesia. Kenapa? Amaliyahnya wasatiyah, moderat, dan berbangsanya mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Yang pertama. Yang kedua, akidahnya ahlu sunnah, tetapi ideologinya khilafah HTI. Hati-hati, ini yang sering menipu. Amaliyahnya sama dengan kita, ya tahlilan, ya solawatan, ya kunutan, ya wiritan. Tetapi konsep berbangsa dan bernegaranya dia mengusung konsep khilafah. Saya sampaikan, nggak ada satu negara di dunia yang berhasil dengan konsep ini. Karena apa? Konsep ini sudah di zaman Nabi. Dan setelah itu mohon maaf, Utsman mati terbunuh, Ali terbunuh. Padahal waktu itu beliau adalah khalifah yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, kalau hari ini di Indonesia mau dibuat khilafah, yang mau jadi khalifah sopo? Nggak ada yang mampu. Dulu zaman Utsman, Ali, khalifahnya terbaik, umatnya terbaik, itu pun khalifahnya mati dibunuh. Apalagi sekarang. Maka Kiai Ma'ruf mengatakan khilafah bukan ditolak, tapi secara otomatis tertolak. 2. Yang ketiga, amaliyahnya Salafi Wahabi, tetapi ideologi Pancasila, ideologi bernegaranya masih Pancasila. Mungkin secara amaliyah beda dengan kita. Mereka sering mengkafir-kafirkan kita, tetapi mereka masih menggunakan Pancasila sebagai ideologinya. Diwaspadai, minimal soal amaliyahnya, tetapi masih Pancasila. Yang keempat, yang paling gampang ditandai, siapa? Amaliyahnya Salafi Wahabi dan konsep bernegaranya bukan Pancasila tapi khilafah. Orang-orang seperti ini jelas tidak layak untuk tinggal di Indonesia. Sekarang persoalannya begini, kalau Anda mengatakan Pancasila sudah tidak selaras dengan perkembangan zaman, ideologinya sudah tidak cocok untuk Indonesia, kamu yang ngomong siapa? Coba kita lihat sejarah Pancasila. Mbah Hasyim Asy'ari, orang yang hafal dengan Kutubus Sittah, sampai dikasih julukan Hadratus Syekh.
Ketika konsep Pancasila disampaikan kepada beliau, Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama mengatakan, ini cocok sebagai ideologi. Hari ini orang yang baru belajar hadis, yang hafalan hadisnya tidak sebanyak Mbah Hasyim Asy'ari, mengatakan Pancasila kok tidak cocok dengan Indonesia. Maka orang-orang seperti ini jangan diikuti. Mereka walaupun ustadz, walaupun kiai, tetapi membawa faham khilafah, itu adalah musuh kita bersama. Setuju? Tak ada yang boleh mengganti Pancasila. Makanya hati-hati, ini di Riau, di Rokanhulu, saya mengatakan sama Pak Kapolres, sama Pak Bupati, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian. Saya sekian banyak PSK atau bahasa Jawanya lonte. Oh, pakai tajwid lonte. Yang akhirnya mereka bertobat gara-gara pengajian dengan Gus Miftah. Maka hari ini kalau ada artis dianggap nakal Pak Bupati, justru saya dekati. Orang semuanya muak dengan Nikita Mirzani, saya datang, tak rangkul. Maksudnya Bayar bos. dolanmu kurang adoh, koncomu kurang oke, turumu kurang bengi, kopimu kurang panas. Kenapa? Karena bagi saya ahli maksiat, para pendosa, orang yang salah pergaulan, itu lebih gampang untuk diberikan nasihat daripada yang salah milih pengajian. Maka ingat, kalau konsep Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Bertanyalah kepada ustadz yang akidahnya ahlu sunnah dan wawasan kebangsaannya, ideologinya Pancasila. Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Saya ulangi, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Karena apa? Hari ini semua orang bisa memposting dirinya sendiri, bisa memviralkan pendapatnya sendiri, dan kadang-kadang tanpa pernah kita sadari, kita evaluasi, tahu-tahu kita sharing. Hati-hati. Saring sebelum sharing. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Kalau mengikuti follow ustadz-ustadz yang ramah, jangan ustadz-ustadz yang mengajarkan kebencian, provokatif. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Maka saya bilang, Gus, sebenarnya pemimpin itu boleh nggak dikritik? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Tapi dengan cara yang baik. Saya kasih satu riwayat. Saya nggak belain Pak Bupati, juga belum ngaplopi kok. Tapi ini fakta. Habis pengajian insya Allah. Laura lali. Lali ya santet. Jadi gini, boleh nggak ngeritik pemimpin? Kita lihat. Ada khalifah besar, namanya Harun Ar-Rasyid. Ini presiden besar. Harun Ar-Rasyid ini mohon maaf, satu ketika didatangi oleh ulama yang kasar, Pak Bupati. Dia mengatakan kepada Harun Ar-Rasyid, ini nasihun lak, hei presiden, saya pengen menasihati Anda. Pak Musa didun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya sangat keras, tolak pokoknya, serem. Didik-didik teriak, takbir, seperti ini itu pokoknya. Kalau kita orang NU nggak usah gitu-gitulah, jangan jual murah takbir. Kalau dulu zaman perjuangan, ada kacang, di asma sama kiai, takbir Allahu Akbar, lempar jadi granat. Sekarang takbir, nutup rumah makan. Ya Allah, gak penting. Jadi gak usah teriak takbir kalau gak kepepet. Itu bahasa yang mahal, kalimat yang sangat tinggi. Nah, maka saya gak suka teriak takbir. Paling cuma solo ala Nabi Muhammad. Daripada takbir, mendingan saya teriak traktir. Nah itu malah bagus. Pak Bupati, traktir. Tambahin. Bukan kok saya benci takbir, tapi kalimat itu jangan untuk sembrono. Saya di Jogja, tahu-tahu di jalan arah ke Solo, takbir, Allahu Akbar, ganti Pancasila dengan khilafah, Allahu Akbar. Langsung mobil saya buka, saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Masuk berikut jawab, Robbana walakal hamd. Lah, malah kayak mau sholat. Saya akan menasihati Anda presiden, tapi nasihat saya sangat keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an. Tolong Anda jangan marah.
Apa jawaban Presiden Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah qad arsala man huwa khairum minka. Dia pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan Anda. Siapa? Harun dan Musa. Ilaman huwa sarumini, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Siapa? Fir'aun. Dan Anda tahu Allah mengatakan kepada Harun dan Musa bagaimana menasihati Fir'aun. Faqula lahu qaulal layyina. Musa, Harun, kamu nasihati Fir'aun dengan bahasa yang lembut. Ini Fir'aun dinasihati Musa dan Harun, perintah Allah menggunakan kalimat yang lembut. Pertanyaan saya, kalau Anda ngomong kasar dengan presiden kita, dengan Pak Jokowi, dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin, pertanyaan saya adalah, apa Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Kalau Anda ngomong kasar sama presiden, pertanyaan saya, kalau bangsa ini tidak bangga dengan pemimpinnya, bagaimana dengan bangsa lain? Ini Fir'aun yang jelas-jelas kafir, dingon. Nggak boleh kita ngomong kasar dengan dia. Musa, Harun dilarang. Faqula lahu qaulal layyina. Musa, Harun, kamu ngomong yang baik, yang halus. Saya nggak tega ketika orang kemudian mencaci maki presidennya dengan penuh kebencian seperti itu. Bahkan dulu bunuh Jokowi. Lah kamu siapa? Begitu ditangkap polisi, khilaf matamu. Tahu-tahu ada berita di media apa? Polisi telah mengkriminalisasi ulama. Itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Bedakan antara proses hukum dengan kriminalitas. Kan itu Habib, Gus. Yang namanya proses hukum itu bisa diberlakukan kepada siapapun. Mbah Habib, kiai, ustadz, bupati, semuanya. Kalau dia salah ya diproses hukum. Pertanyaannya adalah, benar nggak ini kriminalisasi ulama, atau ulama yang berbuat kriminal, atau kriminal yang diulamakan? Saya nggak setuju. Kalau orang berbuat salah walaupun dia kayak Habib ditangkap kok kriminalisasi. Bukan, proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu kalau ngundang kiai jauh-jauh dari Jogja nggak diamplopi. Nah itu kriminalisasi. Itu melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Dikasih kok Gus, tapi isinya cuma sedikit. Pasalnya beda lagi, 352, perbuatan tidak menyenangkan. Lara. Wayai. Nah, posisi Nahdlatul Ulama itu wasatiyah. Artinya apa? Pemimpin bagus kita dukung full, kalau salah kita kritisi dengan cara yang ma'ruf. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Persoalannya di Indonesia adalah orang itu kalau sudah benci, sebaik apapun prestasi pemerintah tetap dicaci maki. Contoh, soal ibu kota negara. Begitu diteken sama Jokowi, dipindah ke Kalimantan. Di parlemen kalah, mereka membuat parlemen jalanan. Yang jadi apa? Permusuhan, provokatif, membuat onar. Justru membuat ketersinggungan kawan-kawan kita yang ada di Kalimantan. Dengan mengatakan Kalimantan tempat pembuangan jin, setan, demit, gendruwo. Ini kan bahasa yang sama sekali tidak dibenarkan oleh agama. Kalau saya santai Gus, ibu kota pindah ke Kalimantan, saya bilang tidak masalah ibu kota kembali, tidak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Ya. Berarti jomblo ini. Santai saja Mbak, gak usah galau, malah kamu galau. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Ya. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Wahai para jomblo, ingatlah, jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Janda, wahai para janda, ingatlah, bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Lebih baik menikah dengan janda, karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi.
daripada nikah dengan gadis tapi rasa janda. Wah. Kata Pak Kapolres, janda kalau nikah dengan janda itu tidak ada malam pertama, tapi adanya malam terusan. Ya Allah, nyanyi kayak. Oh, winter nangkapin, mesti mantan copet ya. Contoh begini, cara orang itu nasihati pemimpin kayak Pak Bupati. Coba dulu kita punya lagu. Dondong opo salah, dondong opo salah, duku cilik, cilik. Andong opo becak, melaku time. Sekarang kita belajar. Ini cara menasihati pemimpin dengan konsep wasatiyah. Pak Bupati, dondong apa salah? Dondong maupun salah nggak ada yang dipilih. Kenapa? Karena dondong itu tidak ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Jobone halus, dalamnya tercerongot. Maka dondong nggak dipilih. Makanya kalau Anda punya suara serak kayak saya, pengen sembuh gampang. Dondong isinya ditali, masukkan ke sini, tarik. Jebol telakmu. Dondong nggak dipilih karena nggak ada kesesuaian. Salah juga nggak dipilih, walaupun dalamnya bagus, tetapi aktualisasinya di luar kasar. Maka mau dondong maupun salah, ini nggak ada yang dipilih. Pak Bupati kalau ngupas salah gimana? Pasti begini toh, salah Pak. Cara wong Jogja nggak begitu Pak, karena kan saya di Jogja banyak kebun salah. Jadi cara ngebuka salah itu bukan begini Pak, pasti tangannya terluka. Seperti terlukanya hatinya Bapak. Cara ngupas salah yang benar, bukan begini Bu, tapi ditekan. Bukan acur, goblok lah. Kamu goblok. Diajari malah hacur. Emangnya hatimu? Ini dondong dan salah nggak ada yang dipilih Pak. Tapi yang dipilih apa? Duku cilik-cilik. Walaupun cuma kecil, duku terpilih. Kenapa? Karena ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Luarnya halus, dalamnya halus. Maka pemimpin hari ini mohon maaf, banyak orang yang sebenarnya niatnya bagus, tetapi caranya kurang bagus. Itu digambarkan seperti salah. Banyak orang yang lip syncnya bagus, penampilannya keren, tetapi hatinya jahat. Orang-orang seperti itu juga tidak layak menjadi pemimpin. Maka seperti duku saja Pak. Walaupun kecil, tapi ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Ini tidak Tony Boster, waton muni dobose ganteng. Becak tanpa per, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni ora sedeng. HP. Kemudian apa? Andong apa becak? Baik andong maupun becak nggak ada yang dipilih. Andong merugikan. Siapa yang dirugikan? Jaran, kudanya. Makanya tukang andong itu kurang ajar. Kenapa? Kudanya dikasih kacamata. Supaya apa? Kalau yang naik andong bayar supaya nggak dilihat oleh kudanya. Andong nggak dipilih, merugikan kuda. Becak nggak dipilih. Kenapa? Mohon maaf, membuat repot tukang becaknya. Saya dulu Pak Bupati di Jogja 6 bulan jadi tukang kayu becak untuk biaya kuliah saya. Maka sejak saat itu saya bilang sama Tuhan, saya besok harus punya pondok pesantren yang saya gratiskan untuk teman-teman yang kuliah di Jogja. Maka kalau warganya Pak Bupati di sini mau kuliah di Jogja, silakan mondoknya di tempat saya, gratis sak mangane. Itu artinya apa? Kalau Pak Bupati nambahi banyak, berarti nambahi santri, bukan nambahi saya. Kalau nggak nambahi, doleng dengan santri saya. Saya becak 6 bulan Mas, saya nggak malu mengakui itu. Dan saya latihan sabar dari tukang becak. Tukang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang nggak datang, becak naik sendiri. Pernah becak saya ditabrak sama mobil, der, remuk Pak. Saya nggak marah, saya malah nyanyi lagu India. Matane. Profesi Pak Bupati yang paling saya suka profesi tukang becak. Yang paling saya benci wasit sepak bola. Wah, di Indonesia itu sekarang kepada pemerintah itu banyak yang seperti wasit sepak bola. Apa itu? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Wasit sepak bola.
Ada lagi yang satu saya jengkel, apa wasit tinju. Itu di Indonesia juga banyak sekarang profesinya seperti wasit tinju. Apa itu Bu? Rangkulan, dipisah, tonjok-tonjokan, dibiarkan, kan diancam itu. Maka yang dipilih Pak Bupati, Pak Kapolres semuanya itu bukan andong, bukan beca, tapi apa? Melaku, time, jalan walaupun cuma pelan-pelan. Dan kenapa? Karena nggak merugikan siapapun. Maka kemudian kita punya konsep khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan NU menyampaikannya dengan cara wasatiyah moderat. Ayo kita buat Nahdlatul Ulama ke depan semakin lebih maju. Dengan cara apa? Cara-cara yang moderat. Karena saya menyampaikan Islam dengan cara moderat, banyak orang yang masuk Islam melalui saya, Deddy Corbuzier. Sudah bertahun-tahun belajar Islam, gak pernah mantep. Ketemu saya 8 bulan, mantep masuk Islam. DJ Katy Butterfly dari Thailand. Dulu Bu kalau nge-DJ manggung, Masya Allah, pakai celana pendek, sampai di sini cuma sempakan tok, pakai behanan tok. Gus Miftah nonton? Kan aku pakai kacamata, bukan untuk membatasi pandangan, supaya kalau ngelirik nggak kelihatan. Tapi atas kesabaran saya menyampaikan Islam, dia masuk Islam. Saya ceramah di gereja, ditelepon sama orang ateis dari Belanda, bro, I will to be a Muslim, masuk Islam. Saya ketemu dengan orang Islandia, bertanya tentang kenapa perempuan Islam harus berjilbab. Apa jawaban Gus Miftah? Ketemu saya 10 menit masuk Islam, padahal dia ateis. Kenapa? Karena saya menyampaikan Islam secara moderat. Begitu ketemu saya, dia tanya, who are you? Kamu siapa? I am Ustadz. Dia nggak tahu apa itu Ustadz. What is the meaning of Ustadz? Saya bilang, Ustadz is Muslim teachers. Ustadz itu adalah guru agama Islam. Kemudian dia tanya begini, kemudian saya tanya ganti, and you? I am Audurlinda from Iceland. Agamamu apa? Ateis. Loh, kenapa kamu jadi ateis? Because God is nothing. Karena Tuhan itu nggak pernah ada, dia bilang. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Kami hanya percaya dengan ilmu pengetahuan, tidak percaya dengan Tuhan. Ketemu saya 10 menit. Gantian dia tanya sama saya, Ustadz, kenapa perempuan dalam Islam itu terkungkung dan terpenjara? Mereka berjilbab, geraknya dibatasi, nggak boleh disentuh kecuali dengan pernikahan. Itu kan memenjarakan perempuan. Apa jawaban saya? Kamu tahu nggak? You know Queen Elizabeth? Anda tahu nggak? Rajanya Inggris, namanya Ratu Elizabeth. Dia disucikan, dimuliakan. Tidak semua orang bisa mendekat ke Queen Elizabeth. Dibatasi. Yang boleh bersentuhan hanya orang-orang dekatnya saja. Dan itulah posisi perempuan di dalam Islam. Lebih terhormat, lebih suci, lebih mulia dibandingkan Queen Elizabeth. Maka untuk mendekatinya harus dengan pernikahan. Saya bilang begitu. Justru bukan kami memenjarakan mereka, tapi dalam rangka kami memuliakan mereka. Maka mbak-mbak, kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu mencintaiku, lakukan satu di antara dua. Halalkan atau tinggalkan. Tahu bulat digoreng dadaan cuwili regane 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane enak modal gratisan. Kalau Islam digambarkan seperti itu, Pak, kita nggak usah teriak-teriak, orang yang akan masuk Islam. Saya itu hampir tiap hari, Pak Bupati, ada dari Australia, terbang dari Canberra ke Indonesia, hanya ketemu saya, pengen diislamkan. Ketika saya tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam melalui saya? Because your Islam is enjoy, relax, happy. Karena Islam Anda menyenangkan. Akhirnya saya Islamkan, Bu. Namanya Antonio Scott Dory dari Canberra, Australia. Malah kayak iwak atau Dory. Selesai Islam, bojo saya masak, Bu. Dimasaknya sayur bung. Lah kan disuguh macam-macam nggak doyan, dikasih sayur bung. Begitu dikasih sayur bung, dia tanya, what is this? Ini apa? Saya batin bung bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Gitu. Saya jawab gitu, dia ngomong lagi, wow amazing, kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Karena mau berakoti Pak.
Usia 96, tentunya kita semakin matang. Bagaimana mensiarkan Islam secara menyenangkan. Bagaimana kita beragama dan berbangsa secara menyenangkan. Itulah hakikat dari lahirnya Nahdlatul Ulama. Sudah jam 2:30, pengajian dianggap selesai. Sampai duhur. Kenapa? Sampai duhur. Sampai duhur, ini udah duhur Pak. Belum. Waktu Jogja. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Maafi qalbi khairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah, maafi qalbi pertolongan kepada Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Namrud ya Allah. Dan bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya Allah. Maka kami hambamu yang beriman yakin bahwa mudah pula bagimu ya Allah untuk menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna istiqomah ya Allah ya Rabb. Siapapun yang hadir siang hari ini ya Allah, berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami kehidupan yang istiqomah. Allahumma rizukna biziyadatil ilmi wa rizki wal ibadah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah dengan bertambahnya ilmu, amal dan ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal Makkah wal Madinah ya Allah ya Rabb, kami rindu dengan Makkah dan Madinah ya Allah. Mudahkanlah kami untuk bisa berziarah ke Makkah dan ke Madinah. Allahumma rizukna dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah keturunan generasi yang soleh solehah. Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Anugerahkanlah kepada kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma rizukna bi alfi quwwah ya Allah. Kami lemah ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kekuatan ya Allah. Allahumma rizukna bi alfi barakah ya Allah. Dunia ini penuh dengan kemaksiatan ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rizukna bi alfi karamah ya Allah ya Rabb. Kami semua hina ya Allah. Untuk itu anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kami, istiqomahkanlah kami ya Allah di dalam pergerakan akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rizukna bi husnil khatimah. Dan pada akhirnya ya Allah, tatkala engkau berkenan memanggil kami ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnal khatimah. Bi qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah,
Rasulullah. Waqtim lana bika bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu